Enak nggak sih jugaan punya 2 pekerjaan sekaligus? Ya berat sih, namanya kerja itu juga capek ya. Jadi lebih baik saya punya pemikiran lebih baik lelah bekerja daripada lelah mencari kerja. Siap. Ya. Oke. Oke guys, kembali lagi di konten para pejuang cuan, yaitu ngobrol santai bareng para pejuang cuan membahas soal pekerjaan dan tentunya keluhan-keluhan dari pekerjaan yang mereka lakukan. Masih bersama saya, Zaminur, sang pemilik konten dan salah satu personil di podcast Ngocak. Kali ini episode kedua, kita kedatangan bintang tamu atau narasumber dari Nganjuk Kota. Siapa lagi kalau bukan Mas Alvan? Minta tepuk tangannya dong. Oke Mas Alvan, selamat datang di konten Pejuang Cuan. Ya. Apa kabar hari ini? Baik-baik, terima kasih sudah mengundang saya untuk datang ke podcast ini. Oke. Suatu kehormatan buat saya. Sami-sami. Kemarin sudah dihubungi sama Mas Adi ya. Ya. Kemarin dihubungi, saya siap mengondusikan hari ini. Kaget nggak Mas di calling sama kru, salah satu kru kita? Ya kaget lah. Saya nggak pernah kayak gini di depan kamera. Saya kan di depan komputer. Ya biasa. Di depan roasting. Oke Mas, ngomong-ngomong nih, lagi sibuk apa sekarang kegiatannya? Kalau boleh tahu. Sibuknya sehari-hari saya bekerja di salah satu instansi pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Terus yang kedua, saya juga owner Giri Kopi, usaha kedai kopi dan produk kopi. Bisa dijelaskan sedikit lah, di-spill dikit lah ke semua audiens dan juga penonton. Oke, saya punya usaha kedai kopi, tempatnya di Pelosok Nganjuk. Kemudian saya juga punya produk yang sudah ada tersedia di Prima Suara Nganjuk sama Indomaret di Rak UMKM. Silakan, itu kopi murni dan rasanya pasti mantap. Oke, silahkan langsung. Kalau boleh tahu Mas jenisnya, Robusta atau Arabica? Sementara ini Oke. masih Robusta ya. Masih Robusta, Ya, fokus Robusta dulu ya. Robusta. Alasannya mungkin bagi saya, customer saya itu lebih banyak pecinta Robusta. Fokus di satu jenis kopi dulu lah ya. Oke, bisa diceritakan dulu nggak Mas? Maksudnya sudah berapa lama memasuki dunia kerja? Saya masuk instansi pemerintahan Provinsi Jawa Timur ini tahun 2011. Jadi 2011. awalnya saya ngajar dulu. Oh ngajar dulu? Ya, ngajar dulu. Kemudian tahun 2012 saya dikontrak sama instansi itu. Oke. Enak nggak sih Mas untuk pekerjaan yang sekarang? Menurut Mas Alvan, apakah itu menjadi tuntutan Mas Alvan dari kecil? Apa tuntutan dari orang tua, paksaan dari orang tua? Sebenarnya bukan tuntutan ya, orang tua saya itu nggak pernah nuntut. Nggak pernah nuntut ya? Saya kebetulan nggak tahu kok, tahu-tahu tiba di kerja di BLK instansi itu. Dulu awalnya saya ngelamar kerja. Ya. Saya kan kuliahnya IT. Oke, IT. Tapi saya itu nggak lulus di bidang komputer. Oh, terus setelah itu? Jadi orang tua saya marah-marah, loh kok kamu tak kuliahan komputer? Akhirnya padahal saya kan IT, bukan kan saya nggak lulus di Excelnya. Oh gitu, ya, saya kan, karena itu? Iya. Akhirnya saya dikursuskan di BLK. BLK itu ya? Tempat saya kerja itu. Oke. Akhirnya saya kok ditarik sama instrukturnya. Instrukturnya itu suruh ngajar di salah satu instansi itu. Ya. Dan menjadi sebuah pekerjaan. Oke. Gini Mas, enak nggak sih jugaan punya 2 pekerjaan sekaligus di kehidupan? Kan sampean juga bisa dibilang pegawai honorer juga. Ya. Juga dibilang si empunya kafe ke Giri Kopi. Ya. Itu apa nggak berat di situ? Ya berat sih. Namanya kerja itu juga capek ya. Jadi lebih baik saya punya pemikiran lebih baik
lelah bekerja daripada lelah mencari kerja. Oh siap. Oke. Nah ngomongin soal kerjaan itu menarik sih Mas kalau saya. Soal pekerjaannya. Karena rata-rata seusia saya lah, seumuran saya. Itu tuh ada statement kayak gini. Kerja ngeluh, gak kerja butuh. Sama kayak tadi. Nah Mas Alvan ini setuju nggak dengan statement yang seperti itu gitu loh di zaman era digital 4.0 seperti sekarang? Mengeluh itu pasti ya, karena apa? Manusia tuh pasti ada di titik jenuh. Ya. Titik di mana manusia di titik rendah, di mana ada kejenuhan di situ. Ya. Saya juga pernah merasakan seperti itu, merasakan titik jenuh, mengeluh. Ya. Kok ngene-ngene ae yo rasanya yo. Stagnan lah ya. Stagnan. Setiap hari gini-gini ya datang, bekerja, pulang gitu aja. Akhirnya sampean kayak mendirikan sebuah kedai kopi biar ada variasi lah di kehidupan sampean. Nah, gimana rasanya menjadi seorang pegawai honorer itu di Mas Alvan sendiri? Ya rasanya namanya juga membantu, jadi membantu pekerjaan. Jadi di situ ada tantangan, ya rasanya senang juga punya tantangan baru. Dari saya contoh ya. Contoh saya dulu kuliah IT. Setelah masuk di instansi saya suruh ngajar. Setelah ngajar saya masuk di tata usaha. Surat menyurat. Nah, sekarang masuk di akuntansi. Jadi kayaknya ada tantangan terus. Berarti ada selalu peningkatan dalam segi pekerjaan itu ya berarti selama sampean. Ya, saya pikir itu apa ya? Kerja itu belajar. Jadi malah belajar ya. Jadi belajar, saya dulu nggak suka akuntansi waktu SMA. Akhirnya sekarang akhirnya saya belajar. Dulu nggak tahu ngajar, sekarang suruh ngajar. Ya. Dulu buka usaha, nggak pernah marketing, sekarang harus marketing. Ya. Dulu buka kedai pertama harus belajar kopi, belajar manajemen. Wah, saya pikir-pikir sekarang hidup itu belajar ya memang ya. Itu ya. Belajar sampai ke negeri Cina. Kalau di negeri Nganjuk nggak apa-apa. Sementara gitu dulu. Oke, menjadi pegawai honorer itu keinginan pribadi atau paksaan dari orang tua atau gimana, Mas Alvan? Sebenarnya itu alur hidup ya. Saya dulu nggak pernah membayangkan saya bekerja di salah satu instansi. Oh, nggak ada kepikiran? Nggak ada pikiran. Memang Okay. mengalir aja. Mengalir aja. Saya kok masuk sini. Kemudian dikontrak. Kemudian masuk di sini, masuk sini. Bagian ini. Bagian akuntansi. Ya. Waduh. Jadi ya kayaknya nggak ada paksaan sih. Nggak ada paksaan. Ngalir aja lah ya. Ngalir aja ya. Oke Mas, kayak statement yang saya awal ungkap tadi, kayak sebuah pekerjaan itu kalau kita nggak kulik sebuah keluh kesahnya itu nggak terasa lengkap lah, kayak sayur itu tanpa bumbu lah. Nah, apa yang menjadi keluhannya Mas Alvan menjadi seorang pegawai honorer? Kalau keluh kesah ya, kalau saya itu saya kerja dari tahun 2011 ya. Sampai sekarang belum diangkat jadi pegawai tetap. Pegawai ASN. ASN. Oke. Masih berapa tahun ya? Hampir 11 tahun kurang lebih. Tuh, saya nggak tahu, memang itu rezeki memang. Rezeki. Terus kemudian untuk gaji ya cukup lah paling tidak kalau di Nganjuk ya. Nganjuk, makanya kenapa saya buka usaha gitu. Usaha kopi itu tadi kopi itu. Jadi saya juga harus punya pikiran untuk masa depan saya gimana. Kalau saya pasti saya nanti masa di usia 50 kan nggak mungkin jadi pegawai terus. Sekali-kali jadi bos lah, owner lah. Gitu. Tapi semenjak jadi pekerja honorer itu kayak keluh kesah, contoh nih Mas ya. Sampean udah jam kerja contoh katakanlah jam 8 sampai jam 4. Nah, itu tiba-tiba ketika sampean sudah selesai bekerja jam 5 lah. Kemudian sampean ditelepon gitu loh sama entah itu atasan, entah itu teman untuk mengurusi pekerjaan lagi. Itu rasanya gimana, Mas? Jengkel enggak kayak gitu kira-kira? Ya, jengkel sih. Pernah itu jam 9 malam. Jam 9 malam. Gitu. Karena bidang saya itu di bidang
akuntansi. Mm-mm. Ada selisih Rp1 pun saya harus Membenarkan nih. membenarkan itu. Dan saat itu juga, Ya, karena apa? Di pusat itu menangani seluruh Indonesia, seluruh Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Oh. Kalau saya nggak membetulkan sekarang, pasti ada selisih di Jawa Timur. Tapi jengkel, tapi punya kewajiban gitu. Iya, wajiban harus Mengeluh kita dijalani. pas mengeluh. Jam yang ini paling goreng kopi ya. Telepon. Banyak Tapi istirahat ya. iya, tapi gimana ya? Memang itu tanggung jawab. Gitu ya. Tanggung jawab pekerjaan. Ya mau nggak mau harus diselesaikan saat itu. Oh, harus tanggung jawab itu harus ada lah ya. Iya. Ketika kita sudah memasuki dunia pekerjaan. Iya, pasti itu. Karena saya di bidang akuntansi, jadi harus balance. Gitu. Harus balance antara pengeluaran dan pemasukan. gitu. Oke, balik lagi Mas Alvan, ngomongin soal passion gak jauh-jauh lah dari pegawai honorer. Apakah soal passion, apakah pegawai honorer itu merupakan passion dari Mas Alvan sendiri? Sebenarnya bukan passion saya ya. Kalau saya sih pribadi memang pengennya menjadi PNS tapi harapan saya. Tapi untuk fashion memang dari masuk kerja awal itu udah di situ, mau nggak mau saya menggeluti dunia itu. Jadi sebagai fashion juga, apalagi saya juga punya usaha yang lain. Gitu. Jadi, soalnya gimana ya, pekerjaan itu ya harus dicintai sih. Dicintai sama dinikmati lah ya. Kalau semisal dipikir nggak akan ada habisnya sebuah pekerjaan itu. Iya. Pasti. Kalau ngomongin passion, perlu nggak kita itu bekerja sesuai passion, Mas? Oh gini, dulu saya pengen menjadi programmer. Karena saya kuliahnya IT. Ya. Karena saya itu kemudian masuk ke instansi, disuruh ngajar, akhirnya belajar ngajar. Ya. Terus akhirnya mengubah mindset saya. Ya. Fashion saya. Sampai saat ini juga fashion itu ya pengennya fashion juga menghasilkan. Iya. Bukan hanya fashion aja, tapi juga menghasilkan. Iya. Ya, tapi kalau fashion aja buka pakai seragam tapi nggak ada bayaran. Iya sih Mas. Apalagi buka kedai juga, kedai mewah tapi nggak ada profitnya. Profit sama aja. Yang kalau gaji gimana ntar ya anak gitu. buahnya. Yang penting kita menekuni terus fashion nomor sekian lah. Yang penting gitulah. Berarti konsisten dulu. Iya. Gitu. Iya. Kalau saya pribadi loh Mas itu. Ya kan semua orang beda-beda. Kalau pendapat Mas Alvan kan ada sendiri. Oke. Kalau lingkungan Mas, ada nggak di lingkungan pegawai honorer Mas Alvan sendiri yang saling sikut lah? Kita kan kayak namanya pekerja di suatu instansi kan saling sikut, terus kayak ngomong di belakang, bahkan kayak emang nggak suka. Nah, itu kan wah nggak usah diomongin lagi lah. Itu ada nggak kayak lingkungan kerja kayak gitu? Pasti ada. Jadi di lingkungan kerja manapun pasti ada namanya keirian. Nah, Kadang yang iri itu, padahal yang iri pada saya itu tingkatannya gajinya lebih tinggi. Iya. Kadang aku mikir sendiriannya aku apa ya? Ya malah mikir gitu. Tapi ya memang bagaimana kita menyikapinya. Ya, contohnya saya bekerja di masalah keuangan, di bidang keuangan. Terus saya beli baju baru lah. Iya. Baju baru. Padahal itu gaji saya sendiri. Kemudian saya pakai di kantor, kemudian gawe duit sapa wi? Wah, itu contoh. Wah, iya. Itu salah satu contoh lah. Jelas sih. Tapi pernah nggak sih Mas Sampean itu mendapatkan teman yang satu lingkup kerjaan itu kayak sampean ngobrol, tapi nggak ngelihat sampean gitu loh. Ya asik dengan gadget, asik dengan dunianya sendiri. Ya itu pernah nggak sampean mendapatkan teman-teman kayak gitu di pekerjaan? Di pekerjaan kayaknya nggak menemukan di pekerjaan sih. Kalau gitu. di kedai banyak. Waduh, kalau saya sih menemukan, tapi saya nggak saya ungkap. Bisa dipecat saya. Iya, soalnya kadang saya membentuk, bukan saya membentuk ya, teman-teman membentuk bagaimana cara bekerja sama. Gitu. Jadi
apa namanya saling membantu. Membantu dengan adanya komunikasi. Iya, adanya komunikasi. Yang penting tidak ada miskomunikasi. Kalau Nah, ada pun harus yang apa ya diselesaikan lah. iya ndang bar ndang wes lah ya. Soalnya masih ada hal yang penting yang Mm-mm. kita pikirkan gitu. Demi Tapi profit. Biasanya kalau saya tuh Gimana? lebih cuek ketika akhir bulan. Oh. Karena saya tuh akhir bulan tuh banyak kerjaan. Itu. Jadi saya lebih fokus di apa namanya pekerjaan saya. Kadang kayaknya nggak ke kantin itu. Berarti tanggung jawab sekali Mas Iya, Alvan. Iya, yang tanggung jawab. Soal pekerjaan. Keren. Kalau ngomongin sedikit sensitif Mas ya, Iya. mohon maaf. Jika membahas soal gaji nih, Iya. gaji. Apakah Mas Alvan gajinya sekarang itu ngapunten, itu mencukupi kebutuhannya Mas Alvan sendiri? Kalau di Nganjuk ya cukup lah, cukup. Ya, jadi nggak lebih. Nggak lebih. Ya, jadi yang penting cukup. Kemudian kalau saya hidup di luar Nganjuk, ya mungkin kurang. Mungkin lah ya. Ya. Kalau misalnya di luar Nganjuk. Ya. Okay. Karena dari segi harga itu udah beda sama kota-kota besar. Iya, iya, iya. Contoh nasi pecel di Nganjuk pun 5.000 dapat nasi. Nasi. Ya. Bahkan 6.000 sekarang. Iya. Ya, ikut naik BBM. Waduh. Di Surabaya di kota-kota besar lebih lah. 10.000. Iya, 10.000 bahkan 12.000 lah mentok. Makanya tapi saya tetap usaha lagi. Dan suatu saat nanti kalau apa namanya harga semua naik, ya ini sudah terjadi ini naik semua. Oh gitu. Jadi jangan menyerah lah ya. Fokusnya. Tetap semangat lah. Dengan oke. Dengan segala keluhan yang Mas Alvan lontarkan tadi. Itu kira-kira apakah Mas Alvan apa namanya? Menyesal nggak menjadi seorang pegawai honorer? Tidak. Karena apa? Saya terbentuk karakter di instansi itu. Oh gitu. Ya, lingkungan saya orang-orang lebih tua dari saya, yang mendidik saya lebih baik, lebih dewasa lagi. Gitu. Ya, terus apalagi pekerjaan saya itu diterapkan deadline. Jadi jam sekian sama hari sekian harus selesai. Harus selesai. Ya, harus selesai. Kalau nggak selesai nanti ada hukuman. Artinya ada apa namanya? Sanksi, bukan? Ya, sanksi. Bukan sanksi apa? Amarah dari senani lah. Senani lah. Dimarahi lah. Dimarahi lah gitu. Jadi kita dituntut untuk bertanggung jawab di pekerjaan itu. Di pekerjaan. Ya. Rencana ke depan Mas Alvan maunya seperti apa? Apakah ada step by step setelah menjadi pegawai honorer? Ya. Dengan memiliki sampingan yaitu owner dari apa namanya Giri Kopi, ada nggak kira-kira rencana ke depan? Harapan ya, harapan saya tuh kalau di instansi itu saya diangkat menjadi pegawai PNS lah. Amin, ASN. amin lah, amin. Tapi toh kalau tidak pun saya juga punya harapan di usaha saya. Usaha saya, semoga maju terus lah Giri Kopinya. Ya. Yang penting saya sekarang lagi fokus dua-duanya. Fokus dua-duanya. Membesarkan apa namanya usaha saya. Dan menekuni pekerjaan saya. Oke. Nggak capek Mas, 2 langsung pekerjaan sekaligus? Ya capek lah Mas. Tapi saya nikmati. Ya. Saya nikmati banget. Jadi ketika saya pulang jam 4, mandi, kemudian saya di kedai, produksi, kemudian ada apa namanya, ya hiburannya tuh cuan itu. Oke. Ketika dapat cuan, hiburan. Terus ketika di instansi juga apa namanya, itu dua-duanya itu mempengaruhi loh Mas. Mempengaruhi juga ya. Jadi kalau saya bekerja di instansi itu, wah usahamu akeh ya. Pasti ya. Iya, itu sih Mas yang menurut saya ya, menurut saya itu kayak anak zaman sekarang itu menikmatinya yang kurang. Iya. Oke, terakhir nih Mas Alvan, jangan buat para pekerja-pekerja dan juga kaum-kaum seperti saya, kaum-kaum muda, untuk yang lagi survive dengan pekerjaannya yang mereka lagi jalani, ada nggak wejangan dari Mas Alvan? Ada, pasti banyak itu. Di lingkungan saya kan dengan BLK ya, jadi banyak orang yang mencari kerja di sana. Jadi banyak orang yang tanya lowongan kerja. Tapi rata-rata warga Nganjuk itu pengennya itu masuk instan, gaji tinggi,
tempatnya Langsung, langsung jaraknya ke atas. cuma di Nganjuk. Tapi harapan saya itu pekerjaan itu harus diawali dari nol. Dari nol lah ya. Apalagi yang tanya itu rata-rata baru usia 18 18 lulus ya. kuliah, Lulus lulus kuliah. sekolah. Tuh. Kalau di mana? Di usaha saya ketemu sama orang yang saya itu usaha apa sih? Bingung. Iya. Ya seharusnya yang eksekusi lah. Iya, jangan terlalu banyak yang namanya halusinasi sama konsep aja lah. Jadi yang eksekusi mengawali pekerjaan dulu. Oke. Mengawali usaha dulu. Misalnya goreng tempe saya. Nanti pasti ada jalannya sendiri. Ya. Ada rezeki yang lain pasti. Oke. Itulah wejangan dari Mas Alvan. Oke, baiklah, itulah bincang-bincang kita dengan salah satu narasumber kita yaitu Mas Alvan. Sebelumnya terima kasih Mas Alvan. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Pejuang Cuan kali ini. Ya. Dan buat teman-teman yang punya keresahan atau keluh kesah di pekerjaannya, langsung komen aja di YouTube karena sudah ada episode pertama, yaitu siapa ya nonton. Makanya sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zaminur, saya pemilik konten. Dadah.